Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin ketemu Alay. Dia mesen makanan. Mbak, pesan apa? Ayam goyeng. Udahlah. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sudah dengar belum ada KUHP yang baru? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun depan. Nah, ini memuat banyak perubahan-perubahan aturan. Ada yang pernah baca? Ya, aku baca itu pemerintah bilang KUHP baru ini lebih modern dan progresif sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sekarang. Nah, ada masa transisi 3 tahun. 3 tahun ya masa transisinya ya? Iya. Ya ini kan menggantikan KUHP yang lama yang sudah berlaku sejak 104 tahun yang lalu. Betul, selain itu KUHP baru mengubah perbandingan hukum pidana dari yang sebelumnya. Lebih balas dendam menjadi keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Jadi fokusnya bukan cuma menghukum, tapi juga memperbaiki dan memulihkan. Begitu ya? Yang lain pernah baca juga? Menarik ya, tapi aku dengar ada beberapa pasal yang kontroversial, seperti pasal tentang kumpul kebo, santet, dan penyebaran ajaran komunis. Bagaimana menurut kalian soal itu? Wah seru tuh. Bagus juga ya. Memang ada pro dan kontra, tapi pemerintah dan DPR sudah melakukan kajian mendalam dan melibatkan masyarakat. Mereka bilang pasal-pasal itu sesuai dengan jati diri dan budaya Indonesia. Nah, aku juga dengar tuh soal itu. Aku dengar kalau Kementerian Hukum itu sedang melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, agar masyarakat itu bisa paham dan mengerti dengan KUHP yang baru ini, gitu. Dan juga supaya penegak hukum juga bisa melaksanakan. Apalagi kan KUHP baru ini kan itu implementasinya tidak mudah. Nah, karena KUHP baru ini sangat sangat berpengaruh besar terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia, Pak, gitu. Iya, betul. Ya, selain itu memang KUHP yang baru ini juga mengatur berbagai aturan baru seperti pidana tambahan dan pidana khusus ya. Yang ini bisa memperluas terhadap pengenaan pelaku yang dapat dijatuhkan sebagai pelaku pidana atau tersangka dan terdakwa. Aku penasaran bagaimana dengan pasal-pasal yang mengatur soal persinahan dan kohabitasi, apakah masih ada di KUHP baru? Nah, kalau itu masih ada, itu diatur dalam pengaturannya itu lebih jelas lagi tuh. Nah, dan juga ada batasan yang mempertimbangkan hak asasi manusia, seperti misalnya nih siapa yang berhak untuk melakukan pengaduan. Nah, itu terdapat pada pasal 411 tuh. Nah, di KUHP baru. Nah, di situ dijelaskan bahwa orang yang membolehkan melakukan pengaduan itu ada dua. Yang pertama itu adalah suami atau istri yang sudah menikah gitu, yang terikat perkawinan gitu. Yang kedua itu ada orang tua dan anaknya itu yang bukan terikat dalam perkawinan gitu. Nah, jadi mereka itulah yang boleh melakukan pengaduan gitu. Wah, berarti KUHP baru ini tidak hanya modern, tapi juga lebih humanis ya, mengedepankan keadilan yang lebih adil dan tidak diskriminatif. Nah, ya betul itu. Ya, itu yang menjadi misi utama KUHP baru, demokratis, dekolonisasi, harmonisasi, konsolidasi, dan modernisasi hukum pidana Indonesia. Jadi banyak perbaikan ya KUHP baru ini ya. Nanti kita lihat implementasinya dan pasti Yasmin punya kesimpulan yang lebih bagus. Nah, ya benar. Betul Pak. itu. Karena ya KUHP baru ini sangat
sangat bagus lah kalau saya lihat ya. Kesimpulan dari dialog kami adalah bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. KUHP baru ini menggantikan KUHP lama yang sudah berusia 104 tahun dan diharapkan lebih modern serta progresif dengan fokus pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Meskipun terdapat beberapa pasal kontroversial, pemerintah dan DPR telah melakukan kajian mendalam dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Sosialisasi yang intensif oleh Kementerian Hukum juga diharapkan dapat membantu. Oke teman-teman, terima kasih menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo. Kebanyakan nonton di YouTube. Saya wassalamualaikum bro.